kita berdoa. Silakan duduk. Hari ini anak-anak ada yang tidak datang sekolah? Luar biasa. Untuk supaya lebih semangat, kita nyanyi ya, kita nyanyi bersama. Kita nyanyi lagu dari 4 kata aja. Bisa? Oke, silakan berdiri. Berbuat salah 1, 2, 3. Oke, supaya lebih semangat kita tepuk semangat ya. Mana semangatmu? Mana? Semangat kelas 6? Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi sebelum kita belajar, kita sama-sama tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, setelah menonton video dan membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Jadi anak-anak, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Mengerti? Oke, baik. Hari ini kita mau belajar tentang ide pokok. Jadi sebelum kita belajar, Ibu sudah membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok ini Ibu bagikan berdasarkan minat. Yang kelompok ini minatnya sosial. Kelompok ini minat sains. Yang ini olahraga. Jadi Ibu kelompokkan kalian berdasarkan minat, berdasarkan hobi, berdasarkan bakat. Jadi sudah di dalam kelompok, silakan kalian nonton video. Itu sudah ada laptop masing-masing. Setiap kelompok sudah punya laptop masing-masing. Sudah Ibu bagikan link di laptop itu. Tinggal dibuka. Oke, silahkan dibuka dan dinonton. Tuh, jangan. Yang kalian nonton tadi, apakah di dalam video itu terdapat pengertian dari ide pokok? Ada? Silakan. Ide pokok itu apa? Berdasarkan video yang kalian nonton. Bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah
paragraf. Tadi benar sekali Banten bilang ide pokok itu ada dalam paragraf. Tapi bagaimana cara menemukan ide pokok yang ada dalam paragraf? Ya? Dari kalimat utama. Oke, tepuk tangan buat Martin. Kita menemukannya pada kalimat utama. Ide pokok itu sebuah topik, topik penting yang ada dalam sebuah paragraf. Sebuah topik penting yang ada dalam paragraf itu yang dinamakan ide pokok. Kita menemukan ide pokok pada kalimat utama. Kalimat utama bukan kalimat pertama. Harus bisa bedakan. Kita menemukan ide pokok itu ada pada kalimat utama. Setelah itu baru ada kalimat-kalimat penjelas. Itu baru namanya sebuah paragraf yang baik. Oke, baik anak-anak. Kalimat utama itu biasanya letaknya di mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama biasanya ada di awal, di akhir, atau ada di awal dan di akhir. Oke. Hello. Kita bagaimana cara menemukan kalimat ide pokok itu yang ada di awal dan di akhir paragraf? Bagaimana cara menemukan? Dengan cara ayo suara besar. Dengan cara membaca dan memahami. Ya. Kalau kita membaca sebuah teks, sebuah paragraf, kita baca dengan baik, dengan teliti, kita paham, pasti kita bisa menemukan ide pokok. Baik anak-anak, ide ada pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Ya, disebut paragraf deduktif. Ayo semua, paragraf deduktif. Kalau kalimat utama atau ide pokok yang terdapat pada akhir paragraf disebut paragraf induktif. Ayo tersebut induktif. Kalau kalimat utama atau ide pokok terdapat pada awal dan di akhir paragraf berarti disebut paragraf apa? Anak-anak, sekarang kalian baca itu ada paragraf, ada cerita-cerita yang ada dalam paragraf yang sudah dibagikan, yang sudah dibagikan masing-masing. Silakan kalian baca. Kalian baca dan pahami ya. Nanti sebentar, halo anak-anak. Sebentar kita buat diagram ya. Kita tentukan ide pokok dalam sebuah diagram ya. Kalian baca dulu, silakan baca. Orang yang akan bersintas berarti Sekarang waktunya saja kelompok ya. Itu LKPD-nya sudah dibagikan tadi. Tapi sebelum diskusi kelompok, kerjakan masing-masing dulu. Tadi ada cerita, ada Ibu sudah bagikan cerita
paragraf. Ya, tentukan ide pokok. Setelah itu kalian dalam diagram ya, itu ada diagram. Jadi kalian tentukan ide pokok setiap paragraf dalam diagram. Setelah tentukan, kalian buat dalam tulisan, dalam tulisan. Setelah tentukan ide pokok, kalian kembangkan dalam sebuah tulisan. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, silakan kerja. Anak-anak, setelah kalian kerja masing-masing, sekarang coba cocokkan, dengan teman di samping, dengan teman di dalam kelompok. Kalau ada jawaban yang salah, diperbaiki, disesuaikan. Coba kalian bagikan dengan teman kelompok. Kalian sharing. Oh, ini jawabannya. Mana jawabannya? Coba sharing dengan teman di sebelah. Kalau misalkan salah, diperbaiki. Setelah itu presentasi kelompok. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok sosial. Kegiatan ekonomi negara di Indonesia. Kegiatan ekonomi di negara. Tiga. Penghasilan dari. Oke. Terus tangan. Duduk. Yang diberikan kepada kami kelompok saya akan mempresentasikan Hasil diskusi. Silakan. hasil diskusi kami pada hari ini. Jawaban satu, Indonesia merupakan negara kepulauan. 2. Dataran rendah. 3. Wilayah pantai pada dataran rendah. 4. Dataran tinggi. 5. Tumbuhan di dataran tinggi. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok kami dari kelompok olahraga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban ide pokok paragraf olahraga sangat bermanfaat bagi kehidupan kesehatan Oke. Buat topik penting yang ada dalam paragraf. Ide pokok itu bisa ada di kalimat utama. Kalimat utama ya, bukan kalimat pertama. Harus bisa bedakan kalimat utama dan kalimat pertama ya. Kalau kalimat utama biasanya di awal paragraf itu sudah ada kalimat pertama. Tapi kalau kalimat utama bisa ada di awal paragraf, ada juga di akhir paragraf. Jadi ide pokok itu hanya ada di kalimat utama atau gagasan utama. Jadi kalau ide pokok yang berada di awal paragraf itu disebut paragraf apa? Deduktif. Kalau di akhir paragraf disebut paragraf apa? Induktif. Kalau di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Oke, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Demikian pelajaran hari ini. Sebelum kita keluar, kita doa dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa dulu? Mari.
belajar dengan ibu guru karena sudah mengelompokkan kami ke dalam kelompok belajar sesuai dengan minat dan bakat kami. Belajar dengan ibu guru dan teman-teman saya. Karena kami diberi kesempatan untuk menonton video pembelajaran sehingga membuat saya lebih memahami materi pembelajaran tentang ide pokok.